Halo Sobat Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, nge-review reel lagi. Ini ada Kenzie Boston. Nah, Kenzie Boston ini salah satu rekomendasi terbaik untuk reel murah, full metal dengan drag besar. Cuman ini ada report ini. Ada report dari teman saya. Namanya Bang Luis Tamboto. Nah, Bang Luis Tamboto ini nge-report ke saya. Mana kemarin? Nah, ini dia. Selamat siang Om Denny, maaf mengganggu Om. Saya cuma mau tanya dan menawarkan barangkali Bang Denny mau mereview kembali Kenzie Boston. Saya setelah pertama kali pemakaian dengan strike doggy 10 kilo, setelah itu reelnya terasa berat dan agak tersendat-sendat. Padahal sebelum saya pakai sudah saya regrease kembali. Kalau mau saya juga ada foto dan video strike. Ini strike doggy. Jadi doggy-nya lumayan besar nih. Doggy besar 10 kiloan. Jadi saya kalau mancing di LA itu doggy-nya sering dapatnya segini, 10 sampai 14 kiloan. Terus ini dikirimkan juga saya video strike-nya. Wah, keren nih. Saya percepat saja. Oh, di sana pakai jukung juga nih. Sama kayak di mantap. Oke, jadi ini bukti strike dan bukti videonya. Jadi ini bukan cerita saja, tapi disertakan. Nah, kendalanya langsung seret ya. Seret dalam artian di sini kalau dari putaran memang berat. Terus di sini saya merasakan kasarnya gear seperti itu. Nah, kalau seret banyak kemungkinan bisa dia main shaft bengkok, itu pertama. Terus kedua, apakah bearing mati? Nah, kalau kasar di sini untuk menentukan kasarnya itu bagaimana? Apakah dia space gear atau ausnya gerigi gear? Jadi ada dua cara. Kalau space gear, dia arah samping kanan kiri. Berarti di sini tidak ada space begitu besar sehingga penempatan spacer ring itu sudah benar. Tapi kalau space-nya maju mundur seperti ini, nah ini ada space nih. Kayak gini. Berarti 100% ausnya gerigi gear seperti itu. Nah, kenapa gerigi gear sekelas Kenzie Boston yang sudah menggunakan brush kuningan hanya dengan sekali pakai sudah langsung aus? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Seperti itu. Kalau beratnya putaran bisa jadi karena apakah as bengkok, apakah ada bearing mati seperti itu. Maka dari itu kita akan cek saja. Jadi di sini saya sudah tidak akan mereview detail lagi karena Boston sudah pernah saya review juga. Terus reel yang dulu dikirim ke saya itu saya tes, saya kasih kapten. Jadi kapten itu hari-harinya mancing tuna. Setelah 3 bulan pemakaian itu kendalanya banyak yang ditemukan. Mulai dari si ini gampang lepas dia. Tapi ya tidak menyalahkan juga karena hari-harinya dipakai mancing tuna. Sekali strike tuna itu bisa 1 kintal gitu, bayangkan. Tiap hari dipakai mancingin ikan.
dengan total berat sampai 1 kintal berkintal-kintal ya wajar saja gitu. Yang kita tahu di mana reel dengan budget murah ya tentu saja dia tidak seperti reel dengan budget mahal. Jadi masih ada kelemahan-kelemahan di sana sini yang perlu di-upgrade lagi. Nah, salah satu kelemahan daripada Kenzie Boston ini area bail AC-nya. Dia begitu lemah banget. Begitu gampang dibengkokin ini. Jadi lemes banget. Kalau reel dengan drag besar, seharusnya di sini pakai yang benar-benar solid ya. Kayak gitu. Kemudian ini sering kena juga pada bail arm-nya. Sering kena dia, terutama kalau udah fight sama ikan-ikan besar dan secara kontinu itu juga sering kena. Terus ini karena dia bahannya lunak, jadi ini juga sering lolos dia. Itu di beberapa servisan yang masuk ke DND kejadiannya seperti itu. Cuman saya tidak selalu mengkontenkan karena dulu sudah pernah saya review. Jadi untuk hasil report pemakaian ya silahkan dicoba sendiri kayak gitu. Kalaupun ada lagi yang masuk servisan ke saya terus di request seperti Bang Louis tadi untuk divideokan, ya saya akan videokan hari ini seperti itu. Jadi saya fokusnya langsung ke bagian dalam mesinnya. Karena di sini gearnya sudah terasa kasar sekali dia. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buka bodinya. Kalau dari struktur bodi ini bagus full metal. Nah, sekarang full metal tentu saja dia akan memiliki kekuatan maksimum dragnya itu besar. Nah, kalau sudah kekuatan maksimum dragnya besar, dia harus didukung oleh segala aspek yang mendukung daripada kekuatan besar tersebut, kayak gitu, seperti bail AC-nya, drag washernya, gearnya, sistem konfigurasinya. Jadi bukan semata-mata drag besar, pasang drag berapa nih, kalau nggak salah 40 kilo atau berapa yang kemarin itu ada dia. Apakah di boxnya saya lupa, pokoknya dipasang drag besar 40 kilo. Jadi buat apa gitu? Hanya untuk sebuah penyemangat nih, beli reel dengan drag besar. Pada kenyataannya saya pakai reel 3000, 4000 yang dimana dragnya tidak terlalu besar, tapi saya cukup bisa menaikkan ikan-ikan yang setidaknya 7-15 kilo kayak gitu. Karena karakter ketika mancing, ikan akan menarik jauh, dia di tarikan pertama, kemudian di tarikan kedua dia sudah tidak sejauh daripada tarikan pertama. Kemudian tarikan ketiga itu sudah sangat pendek lagi. Tarikan keempat bahkan ikan sudah tidak menarik lagi. Dia tinggal ngikutin daripada berat bodi ikannya kayak gitu. Mau tuna, mau dogi. Nah, ini dia. Ini aus ya. Ada semacam serbuk di sini. Oke. Jadi semoga bisa menjadi bahan referensi dari tim Kenzie bahwa gearnya dia seperti serbuk. Kalau berdasarkan dari laporan hanya sekali strike dogi 10 kilo, ya kita harus evaluasi nih. Nah, di sini gearnya aus. Jadi untuk apa jor-joran bahan kuningan tapi ternyata kuningannya tidak sekuat yang diharapkan. Misalnya kena sekali 10 kilo sudah aus dia. Nah, kayak gini. Ini aus dia. Oke, jadi
gear aus itu lumrah terjadi. Gear aus lumrah terjadi dalam setiap reel apabila pemakaiannya salah. Di sini saya contohkan. Oke. Saya dulu sering menjelaskan di dalam review saya bahwa spinning itu dia tidak seperti overhead. Kalau overhead kita bisa main gulung saja karena tumpuannya dia gearnya adalah stainless steel, gear stainless steel, pinion gear stainless steel, kemudian dia langsung terhubung langsung dengan kekuatan rotasi spoolnya. Jadi kita main gulung aja terkadang nggak apa-apa. Itu pun dengan catatan rasionya sesuai. Kalau overhead yang bisa main gulung itu biasanya rasio kecil-kecil. Rasio di bawah 5 atau 4,5 ke bawah itu boleh kita gulung gini karena dia rasionya sesuai dengan komponen gear yang sesuai. Pertama, kedua, kalau spinning, spinning ini dia tidak berfungsi untuk menggulung, dalam artian menggulung beban berat. Ketika kena beban berat, kita nggak boleh asal main gulung seperti ini. Sebisa mungkin kita menolkan dulu beban tersebut, baru kita gulung, kita nolkan bebannya, baru kita gulung. Nah, jadi kayak gitu. Itu pertama, itu adalah teknik. Yang kedua adalah quality daripada gearnya. Seperti itu. Contoh, kalau sekarang banyak yang jor-joran, sebuah reel dengan gear kuningan misalnya harga di bawah 1 juta, saya tidak akan berharap banyak. Ditambah lagi teknik daripada pemancing tersebut tidak mumpuni, tidak paham dia mekanisme gear spinning itu seperti apa, tidak paham. Jadi kejadiannya akan seperti itu. Tapi kalaupun paham dengan teknik, saya yakin Bang Louis ini bukan pemancing kemarin sore gitu. Jadi Bang Louis ini sudah lama nyervis reel di saya, sudah sejak zaman dulu. Jadi saya tahu Bang Louis ini pemancing. Kayaknya kalau dari video saya akan coba cek lagi. Nah, jadi di sini menerapkan sistem pompa loh. Ini dipompa dulu digulung. Dipompa digulung. Ya kan? Jadi bukan digulung konstan gitu. Nah, ini dipompa. Jadi setiap gulungannya dipompa. Jadi saya pastikan teknik sudah benar. Kalau teknik sudah benar berarti yang salah ini. Bahan daripada gearnya mungkin dia menggunakan beras yang atau kuningan yang lemah seperti itu, yang lunak dia, sehingga menjadi serbuk-serbuk seperti ini. Nah, itulah kembali dia dari ada harga, ada rupa, disinilah kita menemukannya kayak gitu. Kalau mau harga, mohon maaf nih, saya nggak pamer, saya pakai ini. Ini kalau saya hitung-hitung, saya ingat-ingat ini lebih daripada 2 ton ini saya dapat ikan menggunakan ini. Silahkan dicek di YouTube saya selalu pakai Saltiga 2010 ini. Dia sama sekali nggak kenapa, nggak ada rontok, nggak ada aus, karena selain pemakaiannya benar, ini adalah reel dengan yang memang budgetnya tinggi, high end, sehingga bahannya pun tentu saja akan high end juga, meskipun hitung-hitungannya dia sama-sama kuningan dong. Cuman kuningan yang 800.000 dengan kuningan yang 14 juta itu beda. Nah, kayak gitu. Oke, semoga menjadi pemahaman. Terus jangan juga langsung kita salahkan si Boston atau salahkan si Kenzie, jangan. Karena kita lihat juga dari teknik mancingnya, itu pertama. Terus kedua, kita lihat juga dari penyusun bahannya, dengan harapan kelemahan ini nanti ketika muncul lagi Kenzie Boston yang lainnya, dia akan ada upgrade lagi dan dia menjadi lebih baik lagi. Itu pun kalau dia lapang dada mau menerima masukan dari saya kayak gitu. Kalau nggak terima ya mungkin akan marah ke saya
akan nuntut saya, akan suruh take down video atau segala macam. Tapi yang jelas faktanya adalah Kenzi tetap memberikan pilihan-pilihan terbaik dalam setiap produknya, terutama di harga yang murah. Sedangkan kalau kelemahannya tentu saja pasti ada. Nanti tinggal kita evaluasi, tinggal kita berikan masukan sehingga menjadi lebih baik lagi di seri-seri yang berikutnya. Oke, saya Denny Nakdalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.